Om Swastiastu, halo Sobat Hindu, kembali lagi di podcast Bincang Hindu. Kali ini bersama saya, Nikita Citraoki Supriyawini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Trihita Karana nih, bersama narasumber cantik di sebelah saya. Saya perkenalkan, nama saya Nikita Karana. Oke, tanpa membuang waktu lagi, kita mulai aja ya pembahasannya. Nah, Kak Eka, di zaman sekarang ini, Trihita Karana itu apa sih? Mungkin banyak yang belum tahu gitu loh, sobat-sobat Hindu di luar sana. Bisa dijelasin nggak gimana Trihita Karana? Baik, Trihita Karana itu yaitu artinya 3 penyebab terjadinya keharmonisan. Nah, Trihita Karana ini merupakan konsep atau ajaran dari agama Hindu yang biasanya sering menitik beratkan pada bagaimana sih manusia secara sesama dapat saling berdampingan. Terus biasanya manusia berdampingan tuh cara dia pasti dengan bertoleransi, berkomunikasi, dan juga penuh dengan rasa damai gitu kan. Otomatis kan manusia harus damai, harus tentram kan di kehidupan lingkungan. Tapi memang benar sih di lingkungan saat ini kan memang gak semua tentang apa sih lingkungannya damai, pasti ada aja kekacauan atau kejahatan di lingkungan sekitar. Nah, namun kita harus menerapkan nilai-nilai kebaikan dan kedamaian dalam kehidupan kita ya. Nah, selanjutnya bagiannya itu terdapat yaitu Parahyangan, Paongan, dan Palemahan. Dari ketiga hubungan tersebut, yang pertama Parahyangan. Parahyangan itu hubungan kita dengan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, seringkali nih orang pasti berpikir gimana sih caranya kita berhubungan dengan Tuhan? Pasti gitu, bingung kan pasti. Hubungan kita dengan Tuhan tuh saya bisa dengan cara bersembahyang atau serada dan dalam bentuk bakti. Itu sudah menunjukkan kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua yaitu Paongan, hubungan manusia dengan sesamanya atau hubungan manusia dengan manusia. Itu seperti kita nih sedang podcast kan. Jadi pasti setiap manusia tuh sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan kayak kerjasama, bantuan. Itu harus saling berkomunikasi atau berdua gitu kan. Tidak mungkin dia harus sendiri, karena kalau kita sendiri kemungkinan kita tidak bisa hidup gitu. Terus selanjutnya yaitu Palemahan. Palemahan itu apa sih? Palemahan yaitu hubungan kita dengan alam atau dengan lingkungan sekitar. Nah, kita seringkali merupakan atau melalaikan. Bagaimana ya? Kan kita nih sering contohnya nih banyak banget nih kayak penebangan pohon gitu kan. Nah, kita tuh nggak respect pada alam, padahal alam tuh sudah memberikan kita melimpah kekayaan, tapi kita tidak menjaganya. Nah, maka dari itu kita harus sadar untuk menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita yang udah rusak jangan sampai rusak lagi dong, ya kan, bener kan? Jadi makanya kita tuh harus sadar, penuh kesadaran untuk menjaga lingkungan kita agar lebih hijau, terjaga lagi. Nah, jadi dalam upaya tersebut kita harus menjaga 3 hubungan tersebut yaitu Parahyangan, Paongan, dan Palemahan agar terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam seluruh alam semesta atau lingkungan kita. Oke, setelah menyimak tadi yang dijelaskan oleh Kak Eka, saya ada pertanyaan nih. Ada nggak sih tantangan terbesarnya di era sekarang ini dalam mengimplementasikan nilai-nilai Trihita Karana itu? Untuk tantangannya, mungkin menurut saya pribadi ya, tantangannya itu sekarang kan udah zaman era globalisasi, zaman digital. Nah, otomatis tuh kita sebagai manusia tuh pasti fokusnya ke handphone dulu kan, udah jarang bersosialisasi dengan sesama. Contohnya nih misalnya di kelas. Nah, udah
udah jarang banget kayak kita tuh ngobrol-ngobrol sama temen. Pasti otomatis teman-teman kita bermainnya tuh sama gadget kan. Iya, ya kan sering kali kan. Coba apa ya? Selain contoh lainnya tuh kayak dalam ini dah, dalam beragama banyak kali kan orang-orang yang melalaikan atau melupakan untuk sembahyang. Padahal sembahyang itu penting kan untuk diri kita, untuk jiwa kita, untuk menjadi yang lebih baik, dan untuk apalagi tujuan kita, tujuan dari agama itu apa sih Kak? Maksudkan jadi kita jadi agamanya kan? Iya, bener kan? Iya. Mungkin itu aja tekanan yang menurut saya. Terus kalau ada saran nggak nih buat generasi muda saat ini gimana biar mau melestarikan nilai-nilai cerita Karana? Mungkin saran dari saya, kita mengajak teman-teman kita ini, misalnya kan agar teman yang lain bisa ikut mengimplementasikan ajaran cerita Karana, kita harus mengajak kan. Otomatis kalau kita tidak mengajak, gimana orang lain bakal mau ikut atau tahu gitu kan. Jadi dari diri kita dulu, baru kita mengajak teman, terus keluarga, orang-orang terdekat, baru bisa orang-orang mengenal cara mengimplementasikan cerita Karana. Nah, caranya itu misalnya kita rajin sembahyang. Terus yang kedua dari Pawawan itu kita gotong royong, atau misalnya ada kegiatan banjar kita berteriak ikut datang. Terus kalau dari Palemahan kita menjaga lingkungan kita dengan misalnya contoh kecil aja, membuang sampah ke tempat sampah. Iya. Orang nggak apa itu. Ya, kadang ada yang masih suka buang sampah sembarangan. Benar, udah mungkin itu aja sih saran saya, harus dijaga lagi agar lebih harmonis kehidupan kita. Oke, setelah mendengar penjelasan tadi bisa disimpulkan kalau cerita Karana itu adalah gimana cara kita menjaga keharmonisan dari Tuhan, dari manusia ke Tuhan, terus manusia sama manusia dan manusia sama lingkungannya. Terus ada tantangannya dalam mengimplementasikan cerita Karana itu. Tadi ada disebut sama kayak itu mana ya, teknologi, karena sekarang manusia lebih individualis. Terus ada juga sama kurangnya orang sekarang itu pada malas sembahyang. Nah, terus sarannya tadi dari Kak, gimana caranya biar generasi muda sekarang biar mau gitu loh melestarikan nilai-nilai cerita Karana ini. Tadi ada dengan cara dari mulai dari kita sendiri dulu ya. Iya. Dari kita sendiri dulu baru buat orang lain. Misalnya dengan cara sembahyang, terus ikut kegiatan yang ada di luar kayak gotong royong, sama kalau buat yang sama dari manusia ke lingkungan itu bisa buang sampah pada tempatnya gitu ya. Nah, mungkin itu saja podcast pada kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om